Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal Kisah Horor. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @lelyroshida yang berjudul Puspo Arum. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kanal Kisah Horor. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Hari ini, saat senja menampakkan keindahan warnanya, gabungan indah antara oranye dan kelabunya awan menjadi saksi pernyataan kisah cintaku dengan Mas Dharma. Diiringi dingin angin semilir pegunungan Kani, menambah kesan dramatis peristiwa ini. Kami dalam perjalanan pulang dari pesarean Gunung Kani. Di dalam mobil sport putih, aku duduk di kursi depan sebelah kemudi, menopang daguku memandang keindahan kota Madang. Hijab unguku berkibar mengalun-ngalun seiring hembusan angin, menerpa wajahku yang hitam manis. Kaca jendela mobil sengaja kubuka untuk menikmati udara alami, udara yang tak pernah aku temukan di tempat tinggalku, kota Sidobejo. "Gimana, Fit?" tanya Mas Dharma sembari terus mengemudi. "Gimana apanya?" tanyaku berbalik. "Mau melanjutkan gak?" tanyanya lagi. Kupalingkan wajahku memandang wajahnya lalu mengendikkan bahu. "Melanjutkan kisah kita, Fitri. 3 hari lagi aku akan datang ke rumahmu untuk melamarmu." Aku terperangah, kaget dan tak percaya. Selama ini kami hanya berteman tak lebih. Hubungan kami terbatas seperti kakak adik. Tiba-tiba ia melantunkan kalimat yang membuatku tersipu malu. Sebab sebenarnya aku pun menyimpan rasa yang sama untuknya. "Kamu bilang sama orang tuamu ya?" Aku tergelak. Secepat ini dia mantap menembakku. "Kok pede bener lo kamu, Mas? Emangnya aku mau?" "Aku sudah tahu perasaanmu pada aku, Fitri. Jadi aku pede. Aku ini lelaki pemalu yang tidak akan menyatakan cinta bila tidak yakin akan diterima." Pandangannya begitu teduh. Kutatap mata itu dalam-dalam. Kutemukan cinta di sana. Ia terus tersenyum sambil tetap berkonsentrasi di balik kemudi. "Baiklah, Mas. Aku tunggu janjimu 3 hari lagi," ujarku lugas. Ia terlihat mempesona hari ini. Rambutnya yang ikal dikuncir ke atas menambah maskulin penampilannya, menampakkan jidatnya yang putih bersih. Hatiku bergetar hebat mengingat pernyataan cintanya barusan. Tak sabar rasanya menanti 3 hari lagi. Aku melirik tas lempang di sebelahnya yang hampir jatuh. Tas itu sedikit terbuka menampakkan sebilah keris kecil di sana. Aku tertarik dan bertanya, "Mas, di dalam tasmu itu keris?" "Iya, Fit. Itu keris Puspo Arum peninggalan kakekku. Sengaja diberikan padaku untuk perlindungan." Aku mengangguk mengerti. Segera ia mengambilnya dari dalam tas dan menunjukkannya padaku. Besarnya hanya sepanjang telapak tangan. Warangkanya indah terbalut ukiran gambar naga yang memikat. "Boleh aku memegangnya, Mas?" Ia mengangguk dan tersenyum. Kuambil pelan keris itu dari telapak Mas Dharma. Jantungku berdegup kencang saat keris itu sudah ada di tanganku. Tiba-tiba darahku berdesir memanas. Kepalaku terasa berat dan ngilu. Refleks ku buang keris itu ke tubuh Mas Dharma. Ia kaget. Mobil sedikit oleng. Saat itu juga kulihat sekelebat bayangan melintas di depan mobil. Aku menjerit. Dengan sigap Mas Dharma mengerem mendadak. Tubuh kami sedikit terpental. Untung sabuk pengaman menolong kami. "Kamu nggak apa-apa, Fit?" tanya Mas Dharma khawatir. Aku menggeleng. Celingukan mencari-cari bayangan di depan tadi. Cari apa? Aku hanya menggeleng untuk berbohong. Selanjutnya dengan hati-hati kami meneruskan perjalanan. Aku mulai cemas mengingat kejadian tadi.
Kulirik keris yang sudah ditaruh Mas Dharma di atas dashboard mobil. Aku bergidik ngeri. "Mas, keris itu biasanya ada isinya kan?" Tanya aku ingin tahu. "Gak semua sih, Fit. Kalau aku sih nganggep ini cuman sebagai gaman, gak lebih. Terlepas ada enggaknya isi di dalamnya aku juga gak pernah tahu." Aku tersenyum kecut memandangnya. Karena tak bisa dipungkiri aku mulai merasa risih menatap keris itu. "Udah, gak usah dipikirin," ucapnya seraya mengelus mesra tanganku. Hari mulai berganti malam. 3 jam perjalanan akhirnya kami sampai di rumahku. Segera aku beranjak turun dan berpamit padanya. Tak kuizinkan dia menemaniku masuk karena aku sudah lelah dan ingin istirahat. Mobil berputar arah saat ia melambaikan tangan di depanku. Aku tercekat melihat penampakan sesosok makhluk berpakaian putih dan rambut panjang duduk di sebelah Mas Dharma, di kursi yang tadi kutempati. Dek, jantungku terasa berhenti berdetak membiarkan mobil itu melaju jauh meninggalkanku. Apa aku tidak salah lihat? Aku terhenyak kaget saat mendengar suara ibu memanggilku. "Fitri, kamu ngapain melamun di situ?" ujar ibu di depan pintu rumah. Aku segera tersadar dan berbalik. "Enggak, Bu." Segera aku berlari kecil masuk ke dalam rumah. Malam ini aku begitu gelisah, membolak-balikan badan di atas kasur berkali-kali, memandangi ruangan berukuran 3x3 ini. Aku begitu khawatir, cemas, dan takut dengan apa yang terjadi hari ini. Tak bisa kuhubungi Mas Dharma, karena di perjalanan pulang tadi kami sudah berjanji untuk tidak saling menghubungi sampai 3 hari. Dan nantinya kita akan bertemu di acara lamarannya padaku. Aku tak mau mengingkari janji ini dan berharap semua akan indah pada waktunya. Tubuhku mulai lelah, mata pun terasa berat. Perlahan netra ini mulai terpejam. Saat mata ini sudah benar-benar lelap, saat itu pula aku rasakan angin dingin menerpaku. Seketika aku buka paksa mataku. Tubuhku kaku, seperti mematung, menatap lekat-lekat pemandangan mengerikan di atasku. Tubuh kami hanya berjarak 5 cm. Ia menyeringai, menampakkan mulutnya yang lebar penuh cairan kental dan busuk. Ia menggeliat-liat seirama dengan degupan jantungku yang kian cepat. Aku melirikan pandangku ke atas dan ke bawah. Astaga, ini sosok kuntilanak. Rambutnya yang panjang menutupi tubuhku, membelitnya, membuat penampakan ini kian jelas. Aroma busuk yang keluar dari tubuhnya menguar tajam hingga membuat perutku terasa mual. Rasa takut ini tertahan meluruhkan keringat dingin mengucur ke seluruh tubuhku. Sekuat mungkin aku berusaha bersuara, namun gagal. Bahkan untuk menggerakkan tangan pun aku tak mampu. Sekilas aku mengedarkan pandang menuju pintu, berharap seseorang menemukanku. Aku hampir pasrah beberapa detik, hingga aku ingat bahwa aku masih punya Tuhan. Allah, Allah, tak hentinya hati ini merapal menyebut asmanya. Ceklek. Suara daun pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan rintihanku. Ibu menemukanku yang terbujur kaku hanya bisa melirikan mata ke kiri dan ke kanan. Bibirku bergetar mencoba memberitahu namun nihil. Sosok itu tak lagi berada di atasku. Namun tubuh ini masih terasa terbelit bagai bayi yang dibedong. Aku tak mampu bergerak. "Dok, kamu ini kenapa?" tanyanya cemas. Ia memandang tubuhku yang kaku. Lantas meraba-raba sepenuhnya mencari tahu apa yang membuatku sedemikian rupa. Aku hanya bisa menitikan air mata sambil berusaha menggerakkan bibir yang hanya bisa membuka dan menutup tanpa suara. "Dok, Fitri, ya Allah!" Secepatnya ibu keluar rumah mencari pertolongan. Memang, kami hanya tinggal berdua. Ayahku sudah meninggal ketika aku kecil, hingga aku tak mempunyai saudara. Selang beberapa detik, para tetangga mulai berhamburan masuk ke kamar. Terheran mereka melihat keadaanku. Ada yang menatapku dengan pandangan iba, ada yang hanya terus merapal istighfar tanpa henti. Ada pula yang mengelus-ngelus ibuku turut berduka. "Cepat bawa ke rumah sakit aja, Bu Ida. Mungkin Fitri kena stroke. Zaman sekarang penyakit memang gak pandang umur," saran seorang wanita parubaya tetangga depan rumahku. Semua mengangguk dan percaya. Ibu hanya bisa pasrah. Segera mereka menyiapkan mobil milik Pak Yusuf, tetangga kami yang kaya. 4 orang lelaki bersiap mengangkatku dari atas pembaringan. Mereka sudah ambil posisi masing-masing. Dalam hitungan ketiga, mereka merintih kesulitan. Keempatnya saling pandang tak percaya.
Tubuh yang hanya berbobot 47 kilo ini terasa ratusan kilo. Tak ada yang sanggup mengangkat jasad ini meski hanya sesenti sekalipun. Berulang kali mereka mencoba tetap tak berhasil, hingga membuat nafas saling memburu. Mereka akhirnya menyerah, menyatakan tak sanggup. Ibu semakin meraung-raung dalam tangisnya. Kulihat para ibu tetangga ikut larut dalam sedih. "Sabar Bu Ida," kata itu yang berulang kali ku dengar. Semua hanya bisa menatapku dan ibu bergantian, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Tak masuk akal. Karena terlalu lama, Pak Yusuf yang sudah menunggu di depan mencari tahu apa yang terjadi. Awalnya ia tak percaya, tapi setelah mencoba kembali untuk menarikku bersama beberapa lelaki, ia pun percaya. "Bu Ida, sepertinya penyakit yang dialami Fitri bukan penyakit medis. Ini tak wajar. Sebaiknya ibu cari orang pintar," usul Pak Yusuf. Warga lainnya terlihat bergerumun saling pandang. Aku hanya bisa menatap mereka lewat lirikan mataku tanpa bisa bergerak sedikit pun. "Apa ada yang punya kenalan di sini? Mohon bantuannya Pak, Bu," pinta ibu memelas. Pak Yusuf segera merogoh sakunya dan mengambil ponsel. Kulihat ia men-scroll benda pipi itu beberapa kali, hingga ia terlihat menarik nafas lega seperti menemukan sesuatu. Lalu menunjukkannya pada ibuku. "Alhamdulillah Bu, ini saya masih menyimpan nomor Abah Anwar. Beliau dulu pernah menolong istri saya saat kerasukan." Ibu terlihat sumringah penuh harap. "Tolong dihubungi Pak." Pak Yusuf mengangguk dan dengan segera menempelkan ponselnya pada telinga. Suasana terlihat tegang. Para ibu masih setia mendampingi ibuku. Ada yang mengusap-usap punggungnya, tangannya, bahunya. Ada pula yang rela selonjoran memijat-mijat kakinya. Sedangkan para lelaki menatap Pak Yusuf menunggu kepastian yang tak tentu. "Bu Ida, maaf sekali. Kalau malam ini dan besok beliau belum bisa. Lusa baru ada waktu. Apa ibu mau menunggu?" Ibu menatapku penuh iba, seakan bertanya apa aku bisa bertahan sampai lusa. Namun apa boleh buat, tak ada pilihan. Beliau pun mengangguk mengiyakan. Satu persatu warga mulai meninggalkan kami dengan ucapan sabar dan tegar. Air mata ibu terus mengucur. Ia hanya bisa mengangguk tanpa membalas kata. Malam ini ibu tidur di sampingku. Tak hentinya ia meluruhkan tangis sambil terus mengusap-ngusap wajahku. Sholawat, kalimat thoibah, ayat-ayat suci Al-Quran tak luput ia lantunkan. Hingga kulihat ia tertidur dengan isakan yang mulai melemah. Sesaat kurasakan hening. Bahkan suara binatang malam yang biasanya menggema tak lagi kudengar. Seketika bulu kuduk ini meremang. Saat itu pula dari bawah kasur perlahan wujud kuntilanak itu menampakkan sosoknya. Bibirku bergetar tak keruan. Ingin kupanggil ibu di sampingku yang terlelap tapi tak bisa. Kurasakan rambut panjangnya kian membelit. Sakit. Wajahku memerah. Otot-otot seperti memaksa untuk keluar. Punggungku terasa diperas hingga membuat menggelinjang ke atas. Hatiku menyeruakan teriakan hebat, tapi tidak dengan bibirku. Kuntilanak itu semakin menyeringai puas. "Gusti, apa aku akan mati?" Seketika jasad ini tersentak keras, seperti dihempaskan begitu saja, membuat ranjangku bergetar hebat. Ibu tersentak, terbangun dengan segala keheranan. "Ada apa, Nduk?" Ia terduduk lalu mengedarkan pandangan menelisik. Ia menatapku sembari beristighfar. "Sabar ya, Nduk." Ia memelukku dengan tangisan lirihnya. Tak lupa bacaan-bacaan mengagungkan Tuhan terus ia lontarkan, hingga mata ini mulai terpejam. Hari kedua, ibu masih setia mendampingiku. Dengan telaten ia menyuapiku meski harus kumuntahkan kembali. Tanpa rasa jijik ia membersihkan pula kotoran dan kencingku yang tak dapat kutahan. Hanya air mata yang bisa kucurahkan untuk mengungkapkan perasaanku. Entah sampai kapan ini akan berakhir. Hilir mudik para tetangga bergantian menengok. Banyak sekali makanan yang terkumpul di atas meja riasku. Ya, ibu yang harusnya bekerja sebagai buruh pabrik rela meninggalkan aktivitasnya untuk merawatku. Beruntung kami dikelilingi tetangga yang baik hati. Bahkan ada yang memberikan salam tempel berupa uang untuk kami. Seharian ibu hanya mengaji dan menangis. Hatiku luluh melihat kasih sayangnya yang besar padaku. Ingin rasa memeluk tapi apa daya. Tak sabar rasanya menanti hari esok menunggu Abah Anwar menyelesaikan semua ini. Hari ketiga.
Pagi ini juga deru mobil ku dengar terhenti di depan rumah. Untung ibu baru selesai menyekaku, mengganti bajuku yang sudah pesing. Terdengar suara Pak Yusuf memanggil nama ibu. Segera ibu beranjak menuju panggilan suara. Tak lama ibu masuk kembali beserta 2 orang lelaki, Pak Yusuf dan kuduga Aba Anwar. Melihat dari pakaiannya yang serba putih dengan peci hitam melingkari kepalanya. Saat melihatku seketika ia beristighfar kaget. Seperti sudah mengerti apa yang kualami. Perlahan ia mendekat, duduk di pojok ranjangku, memandangku lekat lantas memegang kakiku. Asmane Sinten, namanya siapa? Terbata-bata mulutku berusaha menjawab namun hanya bisa mengatup tanpa bersuara. Fitri bah, Fitri Andriana, ibu menjawab. Dede Yuganen jenengan bu. Bukan anakmu bu. Abah tersenyum, lalu memencet keras jempol kakiku. Tubuhku meliuk-liuk kesakitan, mulutku ternganga. Abah semakin memperkeras rapalannya, membuat suhu tubuhku kian panas. Saat itu pula kuntilanak itu sudah berada di atasku memelukku erat. Aku menggeleng-geleng tak karuan berharap sosok itu melepaskanku. Ingin rasa ku ucap tolong sekuat tenaga kepada Abah. Bisakah ia melihat pemandangan ini? Akankah ia melepaskanku dari jeratan mengerikan ini? Sesaat ku rasakan pandangan yang mulai memudar. Tubuhku melemah. Aku pingsan. Saat tersadar ku temukan diriku yang masih kaku mencoba bergerak namun sulit. Tak berhasil kah Abah? Kulirik Aba Anwar yang masih berada di ujung ranjangku. Mulutnya terlihat bercakap. Di sampingnya Pak Yusuf berdiri dengan pandangan lurus yang sama dengan Abah. Ku ikuti arah pandangannya yang bermuara pada ibu. Kulirik ibu yang terisak di sana. Gusti, sia-siakah jalan ini? Samar ku dengar penuturan Abah bahwa kuntilanak yang menggangguku ingin aku mati secara perlahan. Ia tak ingin seketika menerkamku, karena baginya lebih asik menikmatiku tersiksa. Bah, nopo mboten wonten cara lintu? Bah, apa enggak ada cara lain? Tanya ibu di sela isakannya. Wonten bu, sing ada sing saged ngusir. Ada bu, yang punya yang bisa ngusir. Abah semerep sinten sing ada. Abah tahu siapa yang punya? Tanya ibu menelisik. Abah Anwar terlihat menggeleng. Ibu menunduk. Kulihat butiran air mulai merembes di ujung matanya. Pak Yusuf mendekati ibu dan mengelus punggungnya. Kita sudah berusaha bu. Insya Allah nanti ada jalan lain. Setelahnya keduanya berpamitan pergi. Hari keempat. Ini berarti hari ketiga setelah pertemuan terakhirku dengan Mas Dharma. Astaga, aku sampai lupa memberitahu ibuku bahwa hari ini Mas Dharma akan melamarku. Aku menangis meratapi diriku. Bagaimana bila Mas Dharma melihatku dengan keadaan seperti ini? Akankah tetap ada cinta untukku? Bisakah ia menerimaku? Rentetan pertanyaan terus muncul dalam benakku. Aku terisak menghela nafas pendek-pendek. Assalamualaikum. Tuhan, itu suara Mas Dharma. Hatiku semakin tertekan. Aku malu dengan kondisiku. Aku bahkan tak bisa melihat sekacau apa penampilanku. Andai aku bisa meminta pada ibu, ku ingin tampil cantik di depan Mas Dharma, tidak dengan piyama lusuh ini. Waalaikumsalam, jawab ibu sembari beranjak meninggalkanku. Saat membuka pintu rumah, ibu terkejut melihat Mas Dharma dan rombongannya dengan membawa beberapa seserahan. Mas Dharma pun bingung melihat penampilan ibu yang terlihat linglung. Fitri ada bu. Ibu mengangguk tapi meringis mencoba menahan tangis. Monggo masuk, kata ibu dengan suara serak yang berat. Keluarga Mas Dharma saling pandang penuh heran dan mengikuti langkah ibu ke kamarku. Saat di depan pintu, Mas Dharma segera menghabur masuk. Ia memandangku detil dari ujung kaki hingga kepala. Ia mengernyit. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak percaya 3 hari yang lalu aku masih sehat dan cantik. Tiba hari ini tubuhku kering kurus hingga menonjolkan lengkungan di setiap sudutnya. Kamu kenapa, Fit? Ia berlutut di sampingku menatapku penuh haru. Kulihat ayahnya ikut masuk melihatku iba. Saya juga nggak tahu, Nak Dharma. Setelah pulang sama kamu malam itu, Fitri sudah seperti ini.
Saya sudah coba mau membawanya ke rumah sakit tapi tak bisa. Tubuhnya tak bisa diangkat meski dengan 5 orang lelaki sekalipun. Kemarin juga saya hubungi orang pintar, tapi tetap tak ada hasil, tutur ibu menjelaskan. Apa kamu gak menghubungi aku, Fitri? Ia mulai menangis, begitupun aku. Kata Abah Anwar, ada kuntilanak yang mengganggunya. Ia hanya bisa diusir oleh pemiliknya. Kuntilanak? Tanya ayahnya Mas Dharma heran. Ibu mengangguk. Jangan-jangan keris itu, Dharma? Katanya melanjutkan. Kenapa ya? Maksud ayah keris Puspo Arum? Ayahnya terlihat mengangguk. Malam itu Fitri memang sempat memegangnya. Ayahnya terlihat kaget. Kita harus cepat-cepat membawa Fitri ke kakek. Hanya dia yang bisa menyelamatkan. Kami semua terheran. Apa maksud ayah Mas Dharma? Apa kuntilanak itu punya kakeknya? Tidak mungkin bisa, Pak. Bagaimana cara membawa Fitri? Kemarin sudah dicoba. Gimana kalau kakeknya Dharma saja yang kesini? Pinta ibuku. Maaf, Bu. Kakeknya Dharma juga sedang sakit. Sudah 2 tahun ini beliau hanya jadi kembang bayang di atas kasur. Ibu pun mengangguk mengerti. Terus bagaimana cara mengangkat Fitri dari sini, Pak? Saya yakin Dharma pasti bisa melakukannya. Coba saja, Nak. Kata ayah Mas Dharma. Benar saja. Dalam satu kali hentakan dengan entengnya Mas Dharma membopongku keluar kamar menuju mobil di depan rumah. Beberapa tetangga yang melihat keheranan menyaksikan pemandangan ini. Sungguh ajaib. Tanpa menunggu lagi, Mas Dharma berpamit pada beberapa orang keluarga yang sudah diajaknya untuk melamarku. Beberapa tetangga pun mendoakan yang terbaik untuk kami. Aku begitu terharu, apalagi ibu. Beliau terlihat menangis mendoakan keselamatanku. 2 jam perjalanan penuh hening dan tegang kami lalui. Hingga akhirnya kami sampai di suatu tempat yang kuduga rumah kakeknya Mas Dharma. Halamannya luas dengan banyak pohon besar di dalamnya. Saat turun, karena Mas Dharma terlihat kesulitan, ayah Mas Dharma mencoba membantu menarik kakiku. Sungguh mustahil dan benar apa kata ibuku. Ayah Mas Dharma bahkan tak kuasa untuk mengangkat ujung kakiku. Ia meringis dan menggeleng. Meski dengan susah payah, hanya Mas Dharma yang bisa mengeluarkanku dari mobil ini. Aku hanya bisa melirikkan mata untuk mengedarkan pandang. Rumahnya berbentuk joglo dengan banyak sekali patung-patung seram di depannya. Sungguh wingit dan aneh. Dengan cekatan ayah Mas Dharma membuka pintu rumah untuk kami. Di sana kami menemukan seorang lelaki yang kuduga pembantu di rumah ini. Ia menuntun kami hingga sampailah kami di suatu ruangan yang pengap. Ayah Mas Dharma menyingkap kelambu yang di sana. Sudah terbujur seorang kakek tua di atas ranjang besi. Ia tersenyum melihat kedatangan kami. Namun, seketika garis bibirnya turun tatkala menatapku. Tidurkan di sini, Le. Katanya sembari menggeserkan badannya memberi ruang. Perlahan Mas Dharma membaringkanku di sisi kakek. Kulihat tak ada yang menjelaskan apa-apa pada kakek, seperti membiarkan sang kakek menebak dengan sendirinya. Mas Dharma dan ayahnya hanya berdiri di depan ranjang ini menanti kakeknya melakukan sesuatu. Aku tahu kamu cemburu, tapi ya jangan sampai mencelakai gini, Tondu. Gadis ini gak salah apa-apa. Kata kakek itu seketika, aku yakin dia tidak bicara denganku. Maksudnya piye, Mbah? Pungkas Mas Dharma sedikit emosi. Ya, ini Puspo Arum, kuntilanak yang ada dalam kerismu. Dia cemburu sama gadis ini. Emangnya kamu habis ngapain? 3 hari yang lalu aku menyatakan cinta pada Fitri. Dan setelahnya Fitri memang sempat memegang keris ini, Mbah. Oh, pantas saja. Kata kakek sembari manggut-manggut. Apa ayah bisa mengusirnya? Tanya ayahnya Mas Dharma. Di sebelahku kakek tetap terbaring sambil tersenyum. Sebenarnya dulu memang aku yang menginginkannya mengisi keris itu. Aku ingin semua orang segan padaku. Ku jalani puasa muti selama 40 hari lalu bertapa di tempat-tempat wingit. Dan akhirnya aku bisa mendapatkannya secara sukarela. Tapi tanpa ku ketahui dia malah jatuh cinta padaku. Ia berhenti sejenak mengatur nafas lalu berdahem-dahem.
Sampai akhirnya tubuh kakek yang tua sudah tak kuat lagi. Dan 2 tahun yang lalu aku menyerahkannya pada Dharma, berharap ia menggantikan posisi kakek dengan jiwa mudanya. Kulihat Mas Dharma mengusap wajahnya dengan tangan kanan seperti menahan emosi. Jelas saja dia hanya mau dibopong sama Dharma. Ternyata ini masalahnya, kata ayah Mas Dharma. Jadi ayah tahu kalau keris itu ada isinya. Beliau mengangguk. Ayah hanya sekedar tahu. Tapi kakek tak pernah memberi penjelasan seperti ini. Sekarang apa ayah bisa mengusirnya dari Fitri? Tanya ayahnya Mas Dharma. Kulirik kakek yang tersenyum lalu mengelus tanganku. Ambil keris itu, buka dari warangkanya dan taruh di atas meja. Dengan sigap Mas Dharma mengeluarkan keris itu dari dalam tasnya dan dengan hati-hati membuka lalu meletakkannya di atas meja samping ranjang besi ini. Kakek masih mengusap tanganku. Duk, Puspa Arum, apa kamu lupa sama aku? Mari kita mulai lagi kisah kita dari sini. Aku berjanji tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Angin dingin seketika menerpa kami. Kurasakan meja di sebelahku bergetar-getar. Di sana kutemukan keris itu berdiri dengan sendirinya. Kami bertiga kaget tapi tetap diam membiarkan semuanya terjadi. Tiba-tiba tubuhku memanas. Aku menggeliat-liat layaknya cacing kepanasan. Sontak aku mengejang melihat kuntilanak itu keluar dari bawah tubuhku. Ranjang mulai berderit-derit seiring gerakan tubuhku. Aku tak bisa berteriak. Mulutku menganga menyaksikan penampakan mengerikan ini. Benar-benar memuakkan, membuat perutku seperti teraduk-aduk ingin muntah. Kulirik Mas Dharma dan ayahnya. Mereka terlihat bergidik ngeri menyaksikan aku seperti ini. Tak bisakah mereka melihat kuntilanak ini? Tak hentinya kakek mengelus tanganku. Hingga sampai di jeratan rambut terakhir, kulihat kuntilanak itu menerkam tubuh kakek. Kakek! Sontak aku terduduk dan bisa mengeluarkan suara. Kakek mencengkram erat tanganku yang tadi dielusnya. Ia sedikit mengejang, lalu diam. Aku menoleh ke belakang, melihat keris itu terbaring kembali. Mas Dharma dan ayahnya segera menghambur mendekati kakek. Mereka menangis histeris melihat kakek yang sudah kaku tak bernafas. Kami tak menyangka kakek mau menyerahkan nyawanya demi aku. Di sampingku Mas Dharma menangis terseduh. Begitupun ayahnya yang duduk di pojok ranjang memeluk kaki kakek dengan tangisan yang menyayat hati. Setelah memberitahu semua keluarga, satu persatu keluarganya datang memenuhi rumah kakek. Kulihat ibu juga hadir bersama rombongan keluarga Mas Dharma yang tadi diajaknya ke rumah. Saat melihatku, ia berlari memelukku sambil menangis. Tak menyangka aku sudah normal seperti sedia kala. Bu, kakek sudah mengorbankan nyawanya demi aku. Aku benar-benar gak menyangka, kataku di sela isakanku. Iya, Nduk, kita harus benar-benar berterima kasih pada keluarga Dharma. Ayah Mas Dharma tiba-tiba datang menengahi kami. Fitri, kami sekeluarga sudah sepakat akan menikahkan kalian berdua sekarang juga di depan jasad kakek. Mohon jangan menolak. Pintanya memelas. Aku dan ibu mengangguk bersamaan. Tak mungkin kami menolak melihat pengorbanan kakek padaku. Seorang wanita parubaya menghampiriku dan mengajakku masuk ke dalam kamar. Ibu mengekor di belakangku. Di sana beliau mengganti baju piyamaku dengan gamis yang cantik berwarna pink salem. Lantas sedikit mempoles wajahku. Ia menyuruhku memakai hijab khimar panjang yang warnanya senada dengan gamis. Setelahnya kami dituntun ke ruang tamu di mana jasad kakek disemayamkan. Tepat di depan kakek yang terbaring, aku dan Mas Dharma duduk di depan ayahnya dan seorang lelaki. Mungkin beliau seorang mudin atau ustadz yang akan membimbing kami melangsungkan akad nikah. Mas Dharma mengucapkan ikrar suci tanpa celah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan. Hai para pendengar, bagaimana kisah ini? Saya pun merinding saat membawakannya. Jika para pendengar suka, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya.
tentu saja di kanal Kisah Horor. Bye.